imam yang lain disolatin asli di dalam sholat asar. Jadi umpamanya dia sholat zuhur ikut Imam Syafi'i, ya maka dia harus mengikuti semua satu paket sholat zuhur Imam Syafi'i. Boleh sholat asarnya dia kepada mazhab yang lain, ini boleh. Ya, sholat asarnya mazhabnya Abu Hanifah atau Imam Malik, ini boleh. Ya, diberi keleluasan seperti itu. Wa taqlidu ba'dal amali, dan boleh taklid setelah beramal. Setelah melakukan suatu amalia, suatu pekerjaan, kemudian dia taklid ya, kepada mazhab lain. Jaizun, boleh. Ya. Falau sholat maka walaupun dia sholat Syafi'iyun, bermadzhab Syafi'i, zona dan dia menyangka sihata sholatihi, sah sholatnya ala mazhabihi, terhadap mazhabnya Imam Syafi'i. Sumatabayana, kemudian baru ketahuan jelas apa butlanuha, batalnya sholatnya di mazhabihi, dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Wasihatiha, dan sah sholatnya ala mazhabi ghairi, kepada mazhab yang lain. Falahu takliduhu, maka baginya itu boleh bertaklid kepada mazhab yang lain. Wayak tapi, dan cukup bitilka sholati, dengan sholat itu. Ya, ngomongnya begini, dia sholat pakai mazhab Syafi'i, ya kan? Dia sholat pakai mazhab Syafi'i. Contoh ini aja lah, Imam Syafi'i kan kalau garuk lebih dari 3 kali batal. Atau apa yang gak ketahuan ya, najis lah. Kalau Abu Hanifah kan najis yang bisa dimakan itu tidak najis, hewan yang bisa dimakan. Dia sholat tiba-tiba kejatuhan najis, tai ayam itu kan harus dimakan. Setelah selesai sholat dia baru sadar, gue batal menurut Imam Syafi'i, gitu. Jadi sholatnya dia sholat memakai mazhab Syafi'i, tapi setelah dia sadar, setelah selesai sholat, wah ternyata sholatnya batal ini menurut Syafi'i. Tetapi menurut mazhab lain, contoh Imam Abu Hanifah, tidak batal, maka sholatnya dianggap cukup, tidak perlu diulang. Karena ada mazhab lain yang memperbolehkan. Ini elastisnya itu di sini. Nah, kalau lihat dari cerita ini, dari keterangan Kiai Hasim ini, berarti talfik boleh, betul nggak? Nah kita sholat nih, menurut Syafi'i, mulai dari wudunya, sholat Imam Syafi'i. Tiba-tiba sholat kita itu baru ketahuan setelah selesai sholat bahwa sholat kita itu batal menurut Imam Syafi'i, tetapi menurut imam lainnya tidak batal, maka sholat kita tidak perlu diulang. Kata Kiai Hasim, cukup, karena imam lain ada yang memperbolehkan. Gitu. Kita kalau menurut Imam Syafi'i kan begini nih, kemudian kita sholat di Imam Syafi'i. Saya sholat, ada yang lihat sholat saya gitu. Sholat dulu saya 3 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi sholat dulu cuma 3 rakaat. Iya. Nggak usah, langsung aja naik aja udah. Nggak usah pakai kusole lagi, nambah lagi. Langsung aja. Allahu Akbar. Langsung kita naik. Ya seperti itu. Itu dalam usaha itu nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak perlu lagi kita ngulangin. Jadi gini, ini ada cerita lucu ini ya, tapi ini di pengalaman. Di kampung Jembatan, di kampung saya. Ini, nah kebetulan nanti dikit lagi Idul Fitri ini saya berpesan kepada para ustadz yang jadi petugas khotib khutbah Idul Fitri. Ini saya kasih tahu. Saya belajar dari Kiai Aziz Pacul, Kiai saya. Kalau Kiai Aziz, Kiai saya tuh di Pacul, Jombang. Setiap kali mau khutbah, beliau biasanya khutbah dan imam, baik sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Selalu sebelum mulai sholat dia memberikan pengarahan dulu. Dan itu saya ikutin, saya kalau jadi khotib itu saya ikutin.
Jadi sebelum salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun niatnya sebagai berikut. Yang pertama 7 takbir, yang kedua 5 takbir. Nah, takbir ini menurut Imam Syafi'i 7, menurut ini 5, tapi menurut Abu Hanifah tidak 7, 5. Takbir ini, sholat ini hukumnya sholat sunnah muakkad. Sholat ini kalau kemudian kita lupa, habis takbiratul ihram kita lupa, nggak takbir, nggak apa-apa, tetap sholatnya sah. Atau kita kurang juga sah. Ya, jadi itu bacaannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu. Kalau kita kepanjangan, ya itu subhanallah, walhamdulillah. Atau terlalu panjang juga, ya boleh subhanallah. Ada yang nggak apa, nggak usah baca. Orang sunnah. Tuh, jadi masyarakat jadi luas pikirannya. Nah ini saya itu mengikuti kiai saya setiap kali saya jadi khotib, mesti itu saya sebelum mulai sholat. Baru mari sama-sama kita mulai. Jadi orang yang di belakang itu saya enggak. Saya dulu dari kecil sholat di Masjid Al Hidayah. Saya baru sholat, saya baru berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, belum diri, lah orang sholat itu kok sampai perjalanan jauh banget. Dia langsung sholat, langsung Allahu Akbar, Allahu. Jangan. Masyarakat kasih informasi dulu pencerahan. Ini sholat 1 tahun sekali. Korbannya pernah terjadi begini. Di kampung Jembatan, si khotib Ustaz Nanang, kawan saya, imamnya sesepuh kampung situ, harus jadi imam, orang tua, orang sepuh. Jadi imam, setelah takbir dia lupa, takbirnya cuma sekali, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, terus ditegur sama jemaah, dibilang, Pak Haji, tadi Pak Haji itu takbirnya nggak ada takbir, cuma takbir ihram doang. Iya, langsung ambil mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para jamaah semuanya tolong jangan pulang dulu. Kita ulangi sholat kita. Tadi kita sholat biasa karena saya lupa takbir. Ayo jangan pulang dulu, kita sholat lagi. Sholat setelah sholat lupa baca Fatihah. Dia takbir betul 75, betul. Nah setelah selesai sholat ditegur lagi, ini tidak benar ini. Ditegur lagi, yang itu Ustaz Nanang orangnya paling jujur. Kata Pak Haji, tadi Pak Haji nggak baca Fatihah. Yang benar loh, benar Pak Haji. Gua ambil mic lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para jamaah tolong jangan pergi, jangan pulang dulu. Sholat kita tadi nggak sah karena saya lupa baca Fatihah. Ayo kita sholat dulu. Sholat lagi yang ketiga benar-benar. Kata Ustaz Nanang, ya Allah, nasib apa gue sholat 3 kali katanya. Itu karena apa? Karena minimnya informasi tentang fikih. Gitu loh. Ini cerita saya begini Pak. Saya pernah jadi khotib di Mabal Hikam Pondok Pesantren Ki Jubaidi jadi Muslim. Ini asli, saya nggak bohong ya, jujur, di Ambon saya nggak bohong. Jadi begini, saya khotib karena saya selalu mengikuti apa yang jadi kebiasaan Kiai Aziz biasa ya. Ya saya gitu. Sebelum mulai sholat, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin sekalian, mari sama-sama kita menunaikan sholat Idul Fitri. Adapun niatnya adalah seperti ini, sholat sunatan Idul Fitri sunatan. Terus kemudian bacaannya itu pertama 7 kali, kedua 5 kali, tapi ini sunnah. Kalau lupa ya nggak apa-apa, kalau kurang juga nggak apa-apa, sunnah. Nah, saya bukan sengaja, saya nggak sengaja, saya lupa takbir cuma sekali doang, takbiratul ihram karena lupa. Terus pikir, untung saya ngomong tadi kan di depannya, saya kasih mukadimah. Coba kalau kagak diprotes saya, gitu kan. Saya kasih mukadimah begitu, bukan saya sengaja, bukan gara-gara saya kasih mukadimah terus saya lupa-lupain gitu kan. Asli, saya lupa asli. Lah terus kemudian rakaat kedua
Gus siapa namanya Abang Ivan Gus Guzade itu langsung takut kali ya, takut saya lupa lagi gitu ya. Keduluan diduluin saya begitu. Dia langsung baca apa lagi. Diingetin saya, gue mau udah enggak. Ingat-ingatnya saya itu setelah saya selesai mau ruku, ingatnya saya pas mau ruku, bah, iya tadi saya takbirnya cuma takbiratul ihram doang gitu. Nah, ini perlu para ustadz, ini perlu anak kita adalah sebagai ustadz punya tugas baik itu Idul Adha atau Idul Fitri. Masyarakat kan cuma setahun sekali ya sholatnya, pasti niatnya juga kan nggak hafal, terus hukumnya juga nggak tahu, masyarakat awam itu harus kita bimbing dulu cara sholat, kita bimbing dan menghindari kejadian kayak tadi itu. Coba kalau kata kita lupa tiba-tiba, wah Ustaz itu ada sah sholatnya, begitu, mengapa? Agak ada takbir, cuma sekali takbir imam doang, ya kan gak enak dia terjadi fitnah ya kan. Makanya perlu saat di tengah-tengah masyarakat sebelum kita memulai sholat kita berdayakan dulu masyarakat, kita kasih pikirnya sedikit, walaupun sekilas ya paling kita ngomong sekitar 5 menitan lah gitu, untuk memberdayakan semuanya. Demikian, cukup sampai di sini dulu. Udah 6:30, barangkali kita mau diskusi ini